Ternyata bintang-bintang itu ada hukumnya. Ternyata bintang-bintang itu ada pemerintahannya. Seperti dikatakan oleh Allah. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara terkasih, untuk menutup bulan kitab suci di bulan September ini, saya punya sebuah tema yang sangat menarik yang mau saya gali, yaitu seputar bintang-bintang. Dari mana Romo Yosef kok tiba-tiba punya ide untuk mengangkat astrologi atau bintang-bintang dalam Alkitab? Saya tertarik ketika saya membaca bacaan pertama hari Jumat tanggal 30 September tahun 2022 yang diambil dari kitab Ayub, yaitu Ayub bab 38 dan Ayub bab 39. Di situ setelah berbab-bab panjang sekali Ayub berdiskusi dengan teman-temannya. Ayub bertanya kepada Tuhan. Ayub menggugat Tuhan mengapa dirinya bisa menderita. Tuhan selama itu pun diam, tidak menjawab. Diamnya Tuhan itulah yang membuat Ayub akhirnya resah sendiri. Entah merasa bersalah, entah makin kecewa, entah juga makin marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan diam dalam penderitaannya? Nah, setelah Ayub dihibur, diajak diskusi, diajak bicara dengan 4 sahabatnya itu, Ayub ternyata tidak juga puas. Bukannya puas, malahan dia semakin resah. Dia kecewa dengan sahabat-sahabatnya yang tidak memahami pergulatannya. Apakah Anda pernah seperti Ayub? Anda sudah menderita, tetapi orang-orang di sekitar Anda, mulai dari pasangan hidup, anak-anak Anda, orang tua Anda, rekan kerja Anda, seolah-olah tidak memahami keadaan Anda sama sekali. Kalau Anda pernah ada di posisi seperti itu, Ayub pernah mengalaminya dan Ayub berhasil melewati itu semua. Nah, uniknya saudara-saudara, baru di bab 38, Ayub bab 38 dan 39, di situ akhirnya setelah menunggu sekian lama, Allah menjawab Ayub. Dikatakan, maka dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah, yang menarik saudara-saudara, dari kalimat per kalimat yang diucapkan Allah kepada Ayub, lebih menampakkan sebuah pertanyaan. Kalau dari bab 3 sampai bab 37, Ayub bertanya, menggugat Tuhan, protes kepada Tuhan. Tuhan tidak adil buat dirinya. Tuhan semena-mena terhadap dirinya. Tuhan begitu teganya memperlakukan kehidupannya. Sekarang Allah gantian mendakwa Ayub. Allah dalam bab 38 dan bab 39 membela dirinya sendiri. Bagaimana Allah membela dirinya? Kalau kita lihat misalnya di ayat 2. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Jadi di sini Allah mendakwa balik Ayub dengan bertanya kepada Ayub. Bersiapkah engkau sebagai laki-laki? Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Dan luar biasanya saudara-saudara, dari ayat 4 terus sampai ayat 38. Terus dilanjutkan di bab 39. Dari ayat 1 terus sampai di ayat 35. Allah tidak pernah putus-putusnya bertanya, menanyai Ayub, mendakwa Ayub. Coba silakan Ayub sekarang menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Yang menarik saudara-saudara, dari semua dakwaan-dakwaan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Allah kepada Ayub, semuanya dijawab Ayub dengan perkataan tidak bisa, tidak tahu, tidak mengerti, tidak ada. Misalnya, ayat 4, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ayub menjawab, ya tidak ada. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Aku nggak ngerti ketika Allah menciptakan dasar bumi. Misalnya kayak gitu. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Ya nggak tahu. Ayub juga selain Allah. Bukankah engkau mengetahuinya? Kemudian juga siapakah yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ayub akan menjawab tidak tahu. Di ayat 12.
Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari? Atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Ayub akan bilang, enggak tahu. Di ayat 16, engkaukah yang turun sampai ke sumber laut? Atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Ayub menjawab, bukan aku Tuhan. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Ayub menjawab, tidak. Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Ayub menjawab, tidak. Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Padahal kan sebelumnya Ayub pernah membahas dunia orang mati kan. Bahwa di dunia orang mati itu mungkin dia akan lebih bahagia. Tetapi ketika ditanya oleh Allah, semuanya tidak bisa dijawab oleh Ayub. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini kita bisa belajar sesuatu. Kita seringkali protes sama Tuhan. Kita seringkali marah sama Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Seolah-olah kita yang paling tahu, kita yang paling benar, kita yang paling sempurna. Yang kita tanya adalah Allah. Ketika Allah menanyai kita balik, kita ternyata nggak tahu apa-apa tentang kuasa, jalan-jalan Allah, rencana-rencana Allah. Saudara-saudara, itulah di hadapan Allah kita harus tunduk bersikap sebagai seorang hamba. Nah, ada sesuatu yang menarik saudara-saudaraku. Mulai di ayat 31. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika? Disebut bintang Kartika. Dan membuka belenggu bintang belantik. Dapatkah engkau menerbitkan minta kulburuj pada waktunya? Maaf Romo ngomong apa tadi? Minta kulburuj. Apa itu Romo? Satu kata kayaknya baru pernah dengar. Satu kata, satu nama itu apa? Apakah salah ketik? Minta kulburuj. Satu kata itu. Minta kulburuj. Pernah dengar enggak? Saya lanjutkan. Dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Saudara-saudaraku yang terkasih. Di sini di ayat 31, 32, 33. Allah berbicara soal bintang-bintang. Disebut nama bintang-bintang. Ternyata bintang-bintang itu ada hukumnya. Ternyata bintang-bintang itu ada pemerintahannya. Seperti yang dikatakan oleh Allah di ayat 33 tadi. Nah, soal minta kulburuj, mari kita gali. Dalam bahasa Inggris, minta kulburuj itu diterjemahkan, kalau saya lihat di sini di New Revised Standard Version, can you lead forth the mazarot in their season? Or can you guide the bear with its children? Saudara-saudara, minta kulburuj adalah sebuah konstelasi bintang. Apa sih Romo konstelasi bintang? Apakah sama Romo dengan Virgo, Aries, Sagittarius seperti itu? Nah, saudara-saudara, satu hal yang perlu saya catat adalah dalam dunia Timur Tengah kuno atau dalam budaya-budaya kuno, itu mereka sangat kagum dengan yang namanya bintang-bintang di malam hari. Yang jumlahnya sangat amat banyak tidak terhitung. Dan bentuknya, tata letaknya selalu tetap. Jadi tidak berubah-berubah, selalu tetap. Ketika mereka, waktu dulu kan belum ada polusi. Jadi mereka juga nggak main handphone. Jadi mereka kalau malam, mereka kalau memandang langit itu yang mereka lihat adalah bintang. Sebagai hiburan buat mereka. Mereka begitu kagum ketika mereka mempelajari kok bintang itu kok setiap hari bentuknya tetap. Gugusannya kok tetap. Gugusan-gugusan itu melintasi bumi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, minta kulburuj dalam tradisi kitab suci disebut sebagai astronomical constellation atau konstelasi atau gugus bintang-bintang. Jadi saudara-saudara, orang-orang Yahudi adalah juga salah satu bangsa yang punya ketertarikan terhadap bintang. Bahkan kalau kita lihat Mazmur bab 19 ayat 2 dikatakan apa? Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Apa artinya saudara-saudara ketika Anda membaca ini? Coba saya ulang ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya langit mendeklarasi, langit mewartakan kabar sukacita Allah.
Langit bercerita tentang kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah bukan hanya berhenti pada saat mereka melihat bintang-bintang, wow, penciptanya pasti keren luar biasa. Tetapi saudara-saudara, dari ayat 33 tadi dikatakan, apakah engkau mengetahui hukum-hukum langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Artinya, melalui bintang-bintang yang adalah ciptaan Allah, Allah yang menempatkan bintang-bintang itu, Allah yang menyusun gugusan-gugusan bintang-bintang itu, Allah meninggalkan pesannya kepada kita. Luar biasa saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau Anda membaca bukunya Kurt Crisco, itu judulnya The Gospel Preached in the Star. Injil, kabar gembira diberitakan di bintang-bintang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kembali ke Mintakul Buruj. Mintakul Buruj adalah gugusan bintang-bintang yang dilihat di langit pada waktu malam. Ada ahli yang menafsirkan sebagai all the gates of the Mazelot. Saya tunjukkan gambarnya seperti ini. Anda pasti langsung teringat dengan budaya Yunani yang sangat ahli dengan astronomi. Dari bintang-bintang itu mereka bisa belajar sesuatu tentang hukum-hukum langit dan juga hukum-hukum tentang kehidupan. Nah, Mintakul Buruj adalah 12 gugusan rasi bintang. Mirip-mirip dengan Virgo, Sagittarius, Aries, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang menarik saudara-saudara. Dalam tradisi kitab suci, Adamlah yang menamai gugusan-gugusan bintang itu. Karena Allah memerintahkan Adam untuk menamai semua ciptaan. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, pembahasan ini bukan mengajak Anda untuk percaya pada ramalan-ramalan bintang. Tidak seperti itu. Tetapi sebuah pesan yang diberikan oleh Allah sejak awal penciptaan dunia. Maka tadi pemazmur mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Nah, saya kasih contoh saudara-saudara. Misalnya ada satu ahli yang mencoba untuk memahami pesan apa yang mau disampaikan oleh Allah melalui gugusan bintang. Saya ambil satu contoh yaitu gugusan bintang Virgo. Virgo artinya perawan. Catat, perawan. Nah, konstelasi atau gugusan bintang Virgo ini memiliki bintang-bintang. Nah, bintang yang paling bercahaya yang pertama namanya dalam tradisi Ibrani disebut Zera. Jadi bintang di konstelasi Virgo itu yang paling terang namanya Zera. Zera dalam bahasa Ibrani artinya benih, keturunan. Kok mirip-mirip Romo sama Kejadian bab 3 ayat 15? Yaitu disebut keturunan perempuan yang akan nanti meremukkan kepala ular. Kejadian bab 3 ayat 15. Lalu bintang paling terang nomor 2 dalam konstelasi Virgo disebut Al-Semech. Al-Semech dalam bahasa Ibrani artinya tunas. Wah, kok kalau dengar kata tunas kita langsung ingat Yeremia bab 23 ayat 5 dan juga Zakaria bab 6 ayat 12. Di situ dalam nubuatan para nabi disinggung tunas yang mengacu pada Mesias. Tunas yang akan tumbuh dari tunggul Isai, yaitu seorang penyelamat yang bernama Mesias. Kemudian bintang ketiga dalam gugusan Virgo ini adalah Zaviyave. Zaviyave yang artinya Tuhan yang mulia. Kok kita langsung ingat pada Yesaya bab 4 ayat 2 disebut Tuhan yang mulia. Bintang yang keempat dalam gugusan Virgo disebut dalam bahasa Arab Al-Muridin, artinya yang diutus. Kok kita ingat pada Yohanes bab 5 ayat 23 dan 36 bahwa Yesus yang diutus oleh Allah. Nah, jadi dalam salah satu cara membaca gugusan bintang Virgo, pesan dari surga yang disampaikan kepada umat manusia, artinya dalam gugusannya kita baca tadi perawan, yang dalam diri perawan ini ada benih, ada tunas yang akan menjadi Mesias. Dia yang diutus. Mesias inilah adalah Tuhan yang mulia. Wow, saudara-saudara, itu tuh salah satu cara membaca orang zaman itu. Apakah cara membaca seperti itu sebuah kebetulan belaka atau mengandung sebuah kebenaran? Tinggal tergantung bagi kita mau membacanya bagaimana. Saudara-saudaraku yang terkasih, semua ciptaan Tuhan
langit, bintang-bintang, matahari dengan semua keteraturannya berbicara kepada kita tentang kemahakuasaan Tuhan, menunjukkan betapa hebatnya Sang Pencipta, tetapi juga ternyata memberikan kita sebuah pengetahuan baru, pemahaman baru, betapa Allah mencintai kita. Betapa Allah dengan berbagai macam cara menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan pesannya kepada kita manusia ini supaya kita bisa menemukan jalan kepada Allah. Itu saudara-saudara luar biasanya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.